Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas prediksi soal penilaian akhir semester genap pelajaran IPS kelas 8. Langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan A. Memanfaatkan sumber daya laut secara massal dengan berbagai cara. B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. C. Menjual sumber daya laut pada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih canggih. D. Membiarkan saja supaya sumber daya tersebut dapat berkembang dan terus berkembang. Dan jawaban yang tepat adalah B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. Soal nomor 2. Pluralitas budaya bangsa sebaiknya disikapi dengan A. Keseragaman agar tercapai kedamaian. B. Mempelajari tarian adat daerah. C. Mengarang lagu bahasa daerah. D. Mempelajari seni bela diri karate. Dan jawaban yang tepat adalah A. Keseragaman agar tercapai kedamaian. Soal nomor 3. Berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia adalah A. Mengenalkan batas-batas laut Indonesia kepada nelayan. B. Meningkatkan kualitas SDM oleh pemerintah. C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing. D. Memberikan bantuan untuk nelayan miskin. Dan jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan kualitas SDM oleh pemerintah. Soal nomor 4. Sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu disebut A. Permintaan. B. Penawaran. C. Produksi. D. Distribusi. Dan jawaban yang tepat adalah A. Permintaan. Soal nomor 5. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi berupa kompetensi kewirausahaan kepada pihak produsen akan memperoleh imbalan yang berupa A. Sewa. B. Bunga. C. Keuntungan. D. Gaji. Dan jawaban yang tepat adalah D. Gaji. Di sini salah ya teman-teman. Soal nomor 6. Sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu disebut A. Permintaan. B. Penawaran. C. Produksi. D. Distribusi. Dan jawaban yang tepat adalah B. Penawaran. Soal nomor 7. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. B. Pembagian pendapatan nasional. C. Mengalokasikan pajak kepada penduduk miskin. D. Pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat. Dan jawaban yang tepat adalah A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Soal nomor 8. Individu, kelompok atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi sering disebut dengan A. Pelaku industri. B. Pelaku bisnis. C. Pelaku ekonomi. Atau D. Perilaku ekonomi. Dan jawaban yang tepat adalah C. Pelaku ekonomi. Soal nomor 9. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas A. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik swasta dan koperasi. B. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik swasta. Badan usaha milik daerah dan koperasi. C. Rumah tangga keluarga. Rumah tangga perusahaan. Rumah tangga pemerintah. Dan rumah tangga luar negeri. Atau D. Rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen. Distributor dan pemerintah. Dan jawaban yang tepat adalah
C. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Soal nomor 10. Kecenderungan permintaan barang akan lebih besar datang dari rumah tangga berpendapatan tinggi karena A. Rumah tangga yang berpendapatan rendah jarang yang konsumtif. B. Kemakmuran suatu rumah tangga mempengaruhi kebutuhan yang diperlukan. C. Semakin kaya seseorang, semakin tamaklah ia. D. Semakin terbuka peluang untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier. Dan jawaban yang tepat adalah B. Kemakmuran suatu rumah tangga mempengaruhi kebutuhan yang diperlukan. Soal nomor 11. Berikut ini yang bukan tujuan pembangunan kelautan adalah A. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. B. Menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional. C. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. D. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Dan jawaban yang tepat adalah B. Menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional. Soal nomor 12. 3 peran penting rumah tangga pemerintah adalah A. Sebagai regulator, konsumen, dan produsen. B. Konsumen, produsen, dan pemungut pajak. C. Motivator, fasilitator, dan regulator. D. Perencana, pelaksana, dan pengawas. Dan jawaban yang tepat adalah A. Sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Soal nomor 13. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin disebut dengan A. Redistribusi vertikal, B. Redistribusi horizontal, C. Redistribusi jaminan akses, D. Redistribusi kredit lunak. Dan jawaban yang tepat adalah A. Redistribusi vertikal. Soal nomor 14. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara adalah A. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. C. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Atau D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Dan jawaban yang tepat adalah D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Soal nomor 14. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara adalah yang bukan A. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. C. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Atau D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Dan jawaban yang tepat adalah D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Soal nomor 15. Kecenderungan jumlah barang yang ditawar produsen kepada konsumen dipengaruhi oleh besaran pajak. Pertanyaannya, apa pengaruh pajak terhadap penawaran? A. Semakin besar pajak, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. B. Semakin sedikit pajak, semakin sedikit juga jumlah barang yang ditawarkan. C. Semakin besar pajak, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Atau D. Semakin sedikit pajak, semakin sedikit pendapatan produsen. Dan jawaban yang tepat adalah C. Semakin besar pajak, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Soal nomor 16. Berikut ini yang bukan faktor yang mempengaruhi ekspor, baik dari dalam ataupun luar negeri adalah A. Keadaan pasar luar negeri. B. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. C. Keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar. Atau D. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dan jawaban yang tepat adalah C.
C. Keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar. Soal nomor 17. Hal apa yang dilakukan pemerintah sebagai pelaku ekonomi untuk menstabilkan harga pasar? A. Memotong gaji atau upah tenaga kerja. B. Memberhentikan tenaga kerja yang sudah tidak produktif. C. Mengurangi penggunaan mesin dalam proses produksi. Atau D. Menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan yang pro rakyat. Dan jawaban yang tepat adalah D. Menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan yang pro terhadap rakyat. Soal nomor 18. Turunnya penawaran akan menyebabkan harga barang A. Tetap, B. Turun, C. Naik, atau D. Naik dan turun. Dan jawaban yang tepat adalah C. Menyebabkan harga barang naik. Soal nomor 19. Ketika pendapatan yang diterima seseorang dalam keluarga mampu mencukupi kebutuhan hidup, keluarganya akan menyebabkan A. Harga barang naik, B. Permintaan naik, C. Penawaran naik, atau D. Permintaan turun. Dan jawaban yang tepat adalah B. Permintaan naik. Soal nomor 20. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang banyak dengan keuntungan yang besar akan menyebabkan tenaga kerja menganggur. B. Modal berkurang. C. Kesejahteraan tenaga kerja menurun. Atau D. Tenaga kerja meningkat. Dan jawaban yang tepat adalah D. Tenaga kerja meningkat. Soal nomor 21. Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintah A. Daendels, B. Raffles, C. Johnson, atau D. Lord Minto. Dan jawaban yang tepat adalah B. Raffles. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kemajuan teknologi yang terjadi dalam bidang pertanian. 2. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor di berbagai daerah. 3. Banyaknya penanaman investasi oleh perusahaan asing di Indonesia. 4. Pembangunan saluran irigasi atau pengairan pertanian. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas, alasan penyebab terjadinya perubahan secara besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda adalah A1, B2, C3, D4. Dan jawaban yang tepat adalah B. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor di berbagai daerah. Soal nomor 23. Pelaksanaan tanam paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena A. Rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian pada Belanda. B. Rakyat tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan tanah pertaniannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. C. Dalam prakteknya, tanah yang harus ditanami tanaman industri hampir 2/3 dari tanah yang terbaik. Atau D. Selain menanam 1/5 tanaman, wajib juga harus menyerahkan 1/5 dari hari kerjanya. Dan jawaban yang tepat adalah B. Rakyat tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan tanah pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lanjut soal nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Adanya perluasan dalam penggunaan lahan untuk kegiatan perekonomian pada masa pemerintahan kolonial. Yang kedua, terdapat pembentukan organisasi-organisasi sosial yang membantu dalam kemajuan pemerintahan. Yang ketiga, terjadi eksploitasi kekayaan alam besar-besaran dalam menopang perekonomian. Atau 4, melakukan persebaran penduduk dan urbanisasi untuk memeratakan tenaga kerja yang murah. Dari pernyataan di atas, perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial adalah A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, atau D3 dan 4. Dan jawaban yang tepat adalah
B. 1 dan 4. Soal nomor 25. Pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah A. Pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar. B. Irigasi telah memajukan pertanian khususnya di Jawa. C. Perpindahan penduduk telah mengangkat kesejahteraan kaum miskin. Atau D. Kemajuan ekonomi akibat politik kolonial liberal. Dan jawaban yang tepat adalah A. Pendidikan dengan munculnya golongan terpelajar. Soal nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Pembentukan organisasi-organisasi sosial. 3. Eksploitasi kekayaan alam. 4. Persebaran penduduk dalam urbanisasi. Dari pernyataan di atas, perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, atau D. 3 dan 4. Dan jawaban yang tepat adalah C. 2 dan 3. Soal nomor 27. Perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan sebagainya pada masa penjajahan gagal mengusir penjajah dari Indonesia. Berikut yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan pada masa tersebut yaitu A. Tujuan tidak jelas, bersifat kedaerahan, kalah persenjataan. B. Tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, bersifat kedaerahan. C. Kalah persenjataan, pemimpin yang tidak berpendidikan tinggi, semangat perjuangan lemah. Atau D. Tidak memiliki komandan, perang yang baik, tergantung pada satu pemimpin, kalah persenjataan. Dan jawaban yang tepat adalah B. Tergantung pada satu pemimpin, mengandalkan kekuatan fisik, dan bersifat kedaerahan. Soal nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kelapa sawit. 2. Kopi. 3. Tebu. 4. Padi. Dari pernyataan di atas yang merupakan tanaman produktif pada masa penjajahan Belanda adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, atau D. 3 dan 4. Dan jawaban yang tepat adalah A. 1 dan 2, kelapa sawit dan kopi. Lanjut ke soal nomor 29. Berikut ini yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 adalah A. Tidak tergantung pada satu pemimpin, B. Menggunakan persenjataan tradisional, C. Bersifat lokal atau kedaerahan, atau D. Kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi. Dan jawaban yang tepat adalah A. Tidak tergantung pada satu pemimpin. Soal nomor 30. Serikat Islam mulanya adalah dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh pedagang batik dari Solo yang bernama A. Haji Saman Hudi, B. Haji Misbah, C. Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau D. Kiai Haji Hasim Asy'ari. Dan jawaban yang tepat adalah A. Haji Saman Hudi. Soal nomor 31. Angka kematian pada masa kolonial lebih sedikit dibandingkan dengan masa pemerintahan Jepang. Di bawah ini penyebab utama tingginya angka kematian pada masa pemerintahan Jepang adalah A. Tingginya pajak dan setoran wajib, B. Rendahnya sistem perekonomian, C. Kesengsaraan rakyat pribumi, atau D. Pendidikan yang tidak berkembang. Dan jawaban yang tepat adalah C. Kesengsaraan rakyat pribumi. Soal nomor 32. Perubahan dalam aspek ekonomi yang mengalami kenaikan dan mempengaruhi pemerintahan pada masa penjajahan Belanda adalah A. Kualitas produksi, B. Teknologi yang modern, C. Distribusi yang berkembang, atau D. Kegiatan ekspor. Dan jawaban yang tepat adalah D. Kegiatan ekspor. Soal nomor 33. Tujuan utama dilaksanakannya transmigrasi pada masa penjajahan Belanda adalah A. Menyebarkan tenaga murah di berbagai perkebunan Sumatera dan Kalimantan, B. Memeratakan jumlah penduduk,
C. Mengembangkan pusat-pusat industri, atau D. Mengembangkan kondisi perekonomian pada masa penjajahan Belanda. Dan jawaban yang tepat adalah A. Menyebarkan tenaga murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Soal nomor 34. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional yang dimaksud adalah A. Dinyanyikannya lagu Indonesia Raya oleh para pemuda, B. Kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional, C. Munculnya organisasi kedaerahan, atau D. Perang melawan penjajah. Dan jawaban yang tepat adalah B. Kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional. Soal nomor 35. Bangsa Jepang mampu mengalahkan sekutu dan mampu menguasai bangsa Indonesia karena adanya A. Perang Pasifik, B. Kekosongan kekuasaan, C. Keruntuhan bangsa Belanda, atau D. Pasukan perang yang banyak. Dan jawaban yang tepat adalah A. Perang Pasifik. Soal nomor 36. Pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan yang dilakukan oleh pemerintahan pendudukan Jepang disebut A. Seikirei, B. Osamu Seirei, C. Romusa, atau D. Rodi. Dan jawaban yang tepat adalah C. Romusa. Soal nomor 37. Lahirnya jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, dan pegawai pemerintahan pada masa kolonial disebabkan oleh A. Kaum intelektual, B. Diskriminasi pendidikan, C. Rakyat pribumi, atau D. Bangsa barat. Dan jawaban yang tepat adalah A. Kaum intelektual. Soal nomor 38. Karena gerakan 3A tidak mendapat hasil seperti yang diharapkan, sebagai gantinya pemerintah pendudukan Jepang mendirikan A. Keibodan, B. Peta, C. Putra, atau D. Jawa Hokokai. Dan jawaban yang tepat adalah C. Putra. Soal nomor 39. Di bawah ini yang menyebabkan munculnya gerakan pendidikan di Indonesia pada masa kolonial adalah A. Keterbelakangan rakyat pribumi, B. Kesengsaraan yang dilakukan oleh bangsa barat, C. Diskriminasi pendidikan, atau D. Tidak meratanya pendidikan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Diskriminasi pendidikan. Soal nomor 40. Pada masa kolonial, perguruan tinggi berkembang pesat di Indonesia daripada masa penjajahan Jepang karena A. Tingginya partisipasi rakyat pada masa kolonial, B. Pesatnya pertumbuhan pendidikan di kota-kota kekuasaan Belanda, C. Munculnya kaum elit intelektual, atau D. Munculnya organisasi-organisasi gerakan pendidikan. Dan jawaban yang tepat adalah B. Pesatnya pertumbuhan pendidikan di kota-kota kekuasaan Belanda. Soal nomor 41. Di bawah ini yang merupakan lokasi pendaratan Jepang ketika di Indonesia dan menjadi pusat perkembangan politik dan ekonomi pada masa kolonial adalah A. Tarakan, Palembang, dan Surakarta dan Jakarta, B. Jakarta, Surabaya, dan Palembang, C. Tarakan, Jambi, dan Jakarta, atau D. Tarakan, Jakarta, dan Jambi. Dan jawaban yang tepat adalah A. Tarakan, Palembang, dan Jakarta. Soal nomor 42. Penyebab utama kemunduran ekonomi pada masa penjajahan Jepang adalah A. Lemahnya sektor produksi, B. Eksploitasi sumber daya manusia, C. Pemutusan hubungan perdagangan dunia, atau D. Tingginya pajak yang harus dibayar rakyat pribumi. Dan jawaban yang tepat adalah C. Pemutusan hubungan perdagangan dunia. Soal nomor 43. Transfer uang antara kelompok, yaitu dari kelompok 1 ke kelompok lain disebut dengan A. Distribusi positif, B. Distribusi negatif, C. Redistribusi vertikal, atau D. Redistribusi horizontal. Dan jawaban yang tepat adalah D. Redistribusi horizontal. Soal nomor 44. Bantuan langsung tunai BLT merupakan contoh strategi A. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, B. Kebutuhan sekunder rakyat, C. Kebutuhan tersier rakyat,
atau D. kebutuhan dan kepentingan politik? Dan jawaban yang tepat adalah A. pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Soal nomor 45, alat utama dalam pendistribusian pendapatan di Indonesia adalah A. diskon dan pemberian komisi, B. pajak dan subsidi, C. bantuan dan dana sosial, atau D. produksi dan konsumsi. Dan jawaban yang tepat adalah B. pajak dan subsidi. Soal nomor 46, berikut ini yang bukan merupakan penyebab melemahnya ASEAN, yaitu kemajuan sosial yang terhambat, B. perkembangan budaya tertinggal, C. konflik antar sesama anggota, atau D. usia harapan hidup tinggi. Dan jawaban yang tepat adalah D. usia harapan hidup tinggi. Soal nomor 47, negara yang sudah membuka perekonomiannya dengan negara lain memungkinkan terjadinya A. penanaman modal asing, B. pengangguran, C. kemiskinan, atau D. paceklik. Dan jawaban yang tepat adalah A. penanaman modal asing. Soal nomor 48, salah satu hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di ASEAN kecuali A. buruknya infrastruktur ekonomi, B. buruknya kualitas sumber daya manusia, C. buruknya kualitas sumber daya alam, atau D. buruknya pelayanan kesehatan. Dan jawaban yang tepat adalah C. buruknya kualitas sumber daya alam. Soal nomor 49, barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selain dipasarkan di dalam negeri untuk konsumen lokal juga dipasarkan ke luar negeri sebagai A. impor, B. ekspor, C. investasi, atau D. konsumsi. Dan jawaban yang tepat adalah B. ekspor. Terakhir soal nomor 50. Jika ekspor tinggi, maka yang akan terjadi adalah A. impor tinggi, B. devisa meningkat, C. banyak PHK, atau D. kemiskinan. Dan jawaban yang tepat adalah berikan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.